justru nggak dipancung Lah lah. kan tidak mungkin dong saya tidak Heeh. melakukan apa-apa dong. Misalnya contoh misalnya lu di Malaka bikin podcast itu nggak ada masalah sebenarnya. Oke oke Kecuali kalau oke. misalnya lu misalnya makar misalnya. Oke. Lu pimpin pasukan misalnya lalu kemudian Oke. ya sama kayak di negara ini juga sih siapapun Ya yang melakukan hal ya yang sama ya pasti kena ya. pancung juga kan. Ya ya Artinya ya. semua orang yang against the rules aku pikir ya the rules yang sudah disepakati ya tentunya ya pasti Ya. akan mendapatkan konsekuensi pastinya kan. Sama seperti ketika orang dia justru ikut rules dia akan mendapatkan apresiasi gitu kan ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan yang kedua, kalau misalnya ada nggak sih negara-negara yang menerapkan syariat Islam di mana orang-orang yang non Muslim Ya. itu tidak merasa khawatir lah atau bahkan nyaman ada di situ? Jawabannya untuk saat ini tidak ada. Jadi kalau kita melihat pada fakta yang sekarang nggak ada, tapi kalau kita lihat pada masa lalu tentunya ada. Nah itu misalnya contoh ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang bukan Muslim ya dia nulis kitab fikih tentang Islam. Itu banyak sekali. Ataupun mereka diberikan keleluasan untuk bisa memberikan kontribusi meskipun dia tidak meyakini Islam. Contoh yang sangat sederhana ya, misalnya contoh ya, Ibnu Sina. Oke. Ibnu Sina itu dia dalam beberapa referensi ya. Kalau orang-orang Muslim kan mengira itu adalah orang yang Muslim taat banget kan. Gue pernah dengar soal ini. Tapi silakan beliau aja. Lu pernah baca ya? Beliau aja. Dan dalam beberapa referensi sebenarnya dia penganut aliran yang dalam tanda kutip pada saat itu benar-benar tidak bisa mendapatkan ruang harusnya di dalam kehidupan pada saat itu. Kalau boleh tahu apa tadi? Yang aku baca dia menganut aliran kebatinan. Oke. Jadi karena dia sendiri pernah berkata bahwa bapaknya pengikut aliran kebatinan. Nah pada saat itu dia sering kali diajarin oleh bapaknya dan ikut dalam majelis-majelis aliran kebatinan itu. Bahkan akhirnya mengantarkan dia pada ateisme. Nah gitu. Artinya kan sama kayak Coki ini misalnya. Coki misalnya berpikir bahwa aku nggak percaya ada Tuhan misalnya. Apakah Coki masih mendapatkan hak hidup? Tentu saja. Selama kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang tadi bukan di luar law. Overriding rule, betul kira-kira. Itu sih sebenarnya. Oke, berarti ya kalau misalnya apa yang menurut lo bisa dilakukan zaman dulu, tapi tidak bisa dilakukan zaman sekarang? Yang aku lihat ya, justru pemerintahan yang ada di zaman sekarang itu tidak memberikan kebebasan seperti orang-orang zaman dulu. Misalnya contoh yang paling simpel aja. Contoh yang paling simpel, kalau kita berbicara tentang misalnya ya masyarakat di dalam ya tapi ini kalau kita bicara ideal ya. Jadi gini, what if kita what if aja. Ustadz Felix Show itu punya bentuk gambaran ideal bagaimana seharusnya sesuatu itu bekerja menurut pemahaman Ustadz Felix. Kita semua pasti punya lah. Kita punya semua. Utopianya lah ya. Utopianya Ustadz Felix, kehidupan bermasyarakat seperti ini gitu. Utopianya ketika orang ditanya ya, kalau konsep dalam tanda kutip utopianya di dalam Islam pastinya adalah kehidupan di zaman Rasul sebenarnya. Jadi di zaman Rasul itu kita tidak berbicara tentang kemajuan sains atau kita tidak berbicara tentang misalnya kemudahan hidup karena kalau sudah pasti dibanding pasti lebih mudah kehidupan yang sekarang dan juga sains pasti lebih berkembang sekarang. Hanya saja kalau dari segi manusia menjadi manusia, nah ini yang kemudian diberikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi bagaimana manusia itu tidak digerakkan untuk hanya menjadi sekedar kayak robot ataupun sekedar kayak mungkin lebih parah daripada robot ya kayak budak gitu ya, misalnya budak dengan dunia ataupun budak dengan yang lain gitu. Tapi benar-benar dia menjadi manusia. Nah itu yang kita nggak ada di zaman sekarang. Maka orang-orang bilang gini, peradaban kita itu mungkin dari segi kemewahan itu lebih mewah daripada raja-raja zaman dahulu. Jadi kehidupan seorang Felix ataupun Coki ataupun Ferry itu jelas lebih mewah daripada raja-raja Eropa bahkan di zaman dulu karena kita menikmati kemewahan yang tiada taranya. Tapi dari segi kemudian akhlak atau adab itu kadang-kadang mundur. Lebih daripada mungkin 100 tahun mundur ke belakang. Misal contoh misalnya kalau kita lihat ya